ada yang jual kandang juga sih. Bang. Bang, gimana Bang untuk peraturan pemerintah itu Bang terkait relokasi tempat ini? Tidak adil. Tidak adil ya? Jadi kira-kira ada dikasih kompensasi nggak Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuma nyuruh pindah aja ya? Ya. Ini kan katanya saya baca-baca tanggal 3 harus terakhir ya untuk pemindahan. Ini kenapa belum pindah Bang? Belum sedang dagangannya pindah gimana? Tempatnya belum ada mau pindah. Iya, harusnya mereka menyediakan ya Pak ya? Jangan cuma nyuruh-nyuruh ya? Oke lah Pak, semangat Pak ya? Mari Pak. Ya, pemerintah nggak adil ya. Bilangnya sampaikan ke gubernur. Oke, nah itu teman. Memang kalau apa ya, kayak di berita-berita lain ya kelihatan normal-normal aja untuk apanya pendapatannya atau ya berita yang mereka sampaikan. Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di Jalan Kiai Maja. Ya, saya sengaja tidak menampilkan wajah saya, ya karena saya pengen mencoba gimana ya reaksi orang. Takutnya kan karena saya menampilkan wajah orang malah kabur karena saya jelek atau gimana. Jadi sana teman, ini adalah Taman Leuser dan ini Taman Langsat. Jadi ini akan diintegrasikan teman-teman antara Taman Leuser, Taman Langsat dan juga Taman Ayodhya yang ada di sana ya. Dan ini akan disebut taman itu ya, Taman ASEAN. Tapi teman, ada lagi penyebutan lain di Taman Literasi Mata Tiahau namanya yang ada di Blok M, dan juga Taman Ayodhya dan Leuser. Dia akan dijadikan dengan nama Taman Bendera Pusaka ya. Dan seingat saya teman, itu dia mau dibuat jalur jogging ya, jalur jogging. Menurut saya bagus ya, asal bisa dilaksanakannya. Ada pasangan lagi pacaran lagi buat konten juga ya, mungkin main TikTok ya. Untuk ini teman, saya pernah lihat ada lagi viral ya, ada orang lagi baca-baca ya di sini. Ya menurut saya itu cuma ya sekali-sekali aja ya, nggak sering-sering. Ini hari Sabtu, kami warga mendukung dengan siapnya mensukseskan revitalisasi Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Nah, sebagai program Gubernur DKI Jakarta serta relokasi pedagang. Ya, ternyata mereka setuju ya. Dan saya akan bikin video juga untuk yang jualan di Jalan Barito itu. Katanya sebelum tanggal 3 itu sudah harus beres ya. Mereka harus mempersiapkan diri untuk pindah. Jadi pindah itu diarahkan ke Perum Pasar Jaya namanya. Bukan Perum ya, Pasar Jaya ya. Ke arah Pasar Jaya. Saya perhatikan pernah ada orang bilang pengen ke Lenteng, tapi itu masih kosong. Jadi ya pemerintah mengarahkan mereka ke PD Jaya atau Pasar Jaya ya. Kalau malam ini tidak ada serem-seremnya teman, Taman Langsat ini. Sama malam pun juga nggak ada seremnya ya. Tapi kalau kata orang malam-malam serem. Ya, kesana itu adalah kawasan gedung sekretariat ASEAN. Makanya taman ini, Taman Leuser, Taman Langsat dan Ayodhya, dia dijadikan menjadi Taman ASEAN. Tapi taman ini, Taman Literasi, Taman Ayodhya, Taman Langsat akan dijadikan Taman Bendera Pusaka. Ya, diganti namanya ya. Tapi nggak tahu ya apakah mereka ini masih punya nama-nama sendiri ya. Ya kita lihat aja gebrakan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono. Lokasi ini emang udah diizinkan oleh Pemda ya. Tapi ya Pemda itu di tiap tahunnya berbeda-beda teman-teman. Jadi mereka punya kebijakannya masing-masing dan ini akan direlokasi, akan dijadikan tempat ya wisata yang menurutnya Bapak itu ya.
Nah, ini jualan hewan-hewan peliharaan, pakan, jualan apa juga, bingkisan, buah-buahannya. Katanya per tanggal 3 mereka harus pindah, tapi ini masih banyak yang buka ya. Ini tanggal 2 ya teman, 2 Agustus. Masih banyak yang buka. Tanggal 2 Agustus. Ini tuh, gatal dia ya untuk paruhnya, tapi ya menurut saya, ya menurut kalian pasti sama kayak saya teman, tapi saya tidak langsung terang-terangan ngomong, ya kasihan lah ya. Suara barito ya, ada yang berpendapat bahwa Pemda sendiri dibilang otoriter ya, tolak otoriter, solidaritas usaha rakyat aliansi barito. Jangan korbankan kebutuhan kami pedagang kecil demi ambisi politik. Ini burung cantik-cantik. Memang mereka sudah mendapatkan pengumuman dari Pemda sendiri ya. Tapi menurut mereka ini tempat yang strategis karena memang udah terkenal sejak lama. Ya kita harap lah ya, semoga tempat yang baru menjadikan lahan keuntungan bagi para pedagang ini teman. Jadi memang sini sudah disediakan tempat yang aman bagi mereka yang mau beli ya. Ada tempat parkir, tukang parkir khusus dari Pemda dan Disub ya. Nah itu parkir resmi. Nah ini tempat-tempat kantong-kantong parkir. Jadi tempat ini sudah dibilang sangat tertib ya, karena mereka menyediakan juga untuk pejalan kaki, jalur pejalan kaki. Tapi ya namanya kan kebijakan pemerintah itu kan beda-beda ya. Dan kelihatan tempat ini sangat ramai teman. Mobil-mobil orang kaya, motor, sangatlah ramai ya. Sama malam-malam pun ya teman, tempat ini banyak dikunjungin oleh para pemotor atau anak motor ya, yang motor-motor gede malam-malam makan di trotoar. Ini tempat ini udah terkenal banget ya. Ini ada burung nuri ya. Ya enggak sih? Oke, kita mulai ya. Ada yang jual kandang juga sih. Bang, gimana bang untuk peraturan pemerintah itu bang terkait relokasi tempat ini? Tidak adil. Tidak adil ya. Jadi kira-kira ada dikasih kompensasi nggak bang? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma nyuruh pindah aja ya? Ya. Ini kan katanya saya baca-baca tanggal 3 harus terakhir ya untuk pemindahan ini, kenapa belum pindah bang? Belum sedang dagangannya pindah gimana? Tempatnya belum ada mau pindah. Iya, harusnya mereka menyediakan ya Pak ya. Jangan cuma nyuruh-nyuruh ya. Oke lah Pak, semangat Pak ya. Ya. Mari Pak. Ya, pemerintah nggak adil ya. Gitu ya. Bilangnya sampaian sama gubernur. Oke, nah itu teman. Memang kalau apa ya, kayak di berita-berita lain ya kelihatan normal-normal aja untuk apanya pendapatannya ya, atau ya berita yang mereka sampaikan. Tapi belum tentu juga ya di lokasi gimana pendapat dari masyarakat yang jualan sini. Terus ya ada tadi saya dengar katanya pemerintah tidak adil. Emang ya tidak adil ya teman-teman, tapi saya berharap kalau mereka pengen memindahkan ya mereka dibiayain lah ya untuk pemindahan. Ini kan ribet banget ya kalau mindah-mindah gitu ya. Ya saya ini netral teman, saya netral ya. Jadi pedagang lebih tahu daripada petugas-petugas pemerintahan ya. Beberapa mereka sudah merelokasi ini. Ini ada siap, tapi di ujung sana masih jualan ya. Nah, di sebelah sini mereka sudah siap ya berpindah.
sepertinya jalan satu arah ya rumahnya, tapi ada orang yang lawan arah. Ini ada lagi spanduk. Nah ini mereka udah siap-siap ya. Ini sepertinya dia jualan ya parcel ya. Nah ini. Memang kalau yang kayak parcel-parcel ini bisa saja sih pindah di tempat lain. Tapi kayak burung, kayak hewan peliharaan ya, belum tentu ya siap ya untuk tempat pasarnya itu ya. Halo Bang. Ya. Mari Bang ya. Oke. Ini mereka udah siap-siap. Karena ini gampang teman untuk yang buah-buahan. Tapi kalau yang hewan, tadi saya perhatikan mereka kurang setuju untuk relokasi. Karena belum ada persiapan yang tentu untuk bagi mereka yang jualan hewan peliharaan. Kalau yang makan-makan kayak gini kan aman ya. Masih bisa dibilang lebih gampang ya daripada mereka-mereka jualan hewan untuk pindah. Ah ini sepertinya nih ya orang-orang yang pindah yang jualan sini ya. Ditutup. Sepertinya udah hampir beres. Ya sana Taman Ayodhya. Saya akan jalan ke arah sana ya, Jalan Mahakam. Kalau konten kreator itu ya kita harus berani ya bikin video-video gini, jangan malu-malu. Ini kalau malam ini ramai ya Taman Ayodhya. Sekarang apalagi kan sekarang dibuka 24 jam. Tadi kita lihat di pertengahan itu dia jualan ya makanan ya. Sampai sini nih makanan. Pepohonannya bagus sini, tinggi-tinggi. Ah ini ada unit dari Pemda. Unit pertamanan ya, dinas pertamanan dan perhutanan. Pintu masuk ini Taman Leuser. Yang saya perhatikan sini nggak banyak ya orang yang baca ya. Cuma hanya kepentingan media sosial aja. Orang-orang pada rame-rame membaca. Ada Satpol PP. Tapi Satpol PP tidak membantu apa ya mereka untuk supaya cepat ya untuk bergegas. Tapi kalau saya nilai itu berarti pemerintah dia tidak terlalu berambisi. Yang dipastikan KPMD itu dia sengaja membuat peraturan kayak gitu supaya Jakarta rapi ya. Seandainya kalau dibilang kayak mereka otoriter, pasti ya Pemda sendiri sudah memaksakan supaya para pedagang ini pindah secepatnya. Nah, saya akan nyebrang ini. Tapi ini kendaraan masih lanjut gini. Oke, hijau. Nah, mereka jalan. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita susah untuk nyebrang. Nah, saya akan menuju ke sana, Jalan Mahakam, dan ada Jalan Bulungan ya. Oke, jadi kayaknya sampai sini saja teman untuk video saya. Nggak usah lah ya, saya lanjutkan aja sampai ke sana. Nah, kita nyebrang. Ini mereka masih ya. Ini berhenti sih. Ini berhenti. Tapi kalau yang belok sana dia jalan ya. Ya, untuk saat ini pun teman-teman, ya ternyata masih ramai ya orang yang nongkrong ya. Tapi semakin malam ini akan semakin ramai. Ada burung ini. Taman Ayodhya. Tempatnya sangat maju. Karena Jakarta Selatan ya. Sana banyak orang jualan kalau semakin malam. Sama ini punya banyak ya orang jualan bisnis. Ini pun ada sekolah teman. Ada sekolah ini. Nah, MRT lewat sana. Kalau kalian kelihatan ya. Ada hotel Pavilion Mahakam. Mana?
Ini kalau malam ini ada cahaya lampu ya. Gedung Yohanes. Nah ini ya, yayasan sekolah gereja Katolik. Ini ada gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil. Oh, ini yayasan dari gereja ya namanya. Apa gedung dari gereja ya? Mungkin sekretariat atau gimana? Ini ada tempat fitness outdoor. Ini kalau malam sini banyak PKL. Saya pernah jalan kaki ya teman. Nah sini di trotoar ini. Oh ada minuman bang. Ada minuman. Saya pakai botol mineral kemana-mana. Oke lah bang, semangat lah bang ya. Dari Arab ini. Dari Arab. Oh, ada acara misa. Oh Sabtu ya namanya. Ini Sabtu. Gereja Katolik. Kalau gereja saya di Jakarta Timur ya, ini Jakarta Selatan. Saya nggak mau menunjukkan jadwalnya karena ya terkait keamanan ya. Oke, saya senang banget ya. Amin. Sambas. Oke, saya jalan kaki dari sini aja ya. Jalan Sampit. Oh, dari sana aja teman saya ya. Nggak usah jalan dari sini ya. Sana jalan makam sebenarnya. Kayaknya itu nggak bisa dibilang telat sih. Karena saya lihat beberapa ada banyak jadwal dari gereja ini. Ya, seingat saya sana jalan Mahakam ya. Sana saya baca jalan Sampit. Bagus. Oh, ini adalah hotel apa ini? Fagomi atau Yagomi? Kalian buat sendiri teman. Saya kurang tahu ya. Mungkin ini lambangnya aja ya. Tapi nama tempat ini Agomi Suite Hotel. Ini keren ya, berbasis green building. Strudel House. Ya kalau malam sini semakin enak ya pemandangannya. Nih, gerejanya bagus, atapnya. Ada security. Saya lewat aja ya teman. Kita nggak usah bilang permisi, karena trotoar adalah tempat kita. Jadi orang Indonesia jangan nggak enakan ya. Mahakam Pavilion, ada tempat jualan situ. Nah inilah jalan Mahakam ya. Oke, hari ini bisa tembus ke jalan Bulungan. Ini ramai banget ya. Jadi Jakarta sekarang sudah mulai mengatur tempat parkir, namanya di Jak Parkir ya, atau di aplikasi Jaki. Tapi masih belum ada ya, belum aktif untuk itu Jak Parkir. Wah, abang ini ngotot dia ya, dengan cara menggas-gas motornya dan lewat. Karena sini ya kelihatan ada kemacetan sedikit atau tersendat sedikit ya. Ini kita akan jalan kaki ya, bisa lah ya. Oh ini Arum Hotel Gajah Suki. Oh Gajah Suki, ada unsur-unsur nama gajah ya. Ya saya berharap semoga
kawasan itu damai-damai aja ya teman. Israel, Palestina damai-damai. Saya nggak memihak kepada siapapun itu. Omong kosong lah. Israel, Gaza. Saya berpikir secara kemanusiaan. Pokoknya kita bikin video lewat-lewat aja. Semua manusia punya aktivitasnya masing-masing ya. Jadi ya masa bodoh aja teman. Dirgahayu, ini keren. Ya, kalau kalian jalan kaki sini, pasti kalian merasa nyaman sini. Tergantung ya teman, kalau orang yang suka trotoar, pasti mereka akan terganggu loh ya. Tapi mau gimana lagi, banyak orang yang gunakan mobil ya. Inilah Jakarta. Nah, kalau tempat parkir kayak gini kan bagus ya. Sudah disediakan. Oh, ada burung. Ya mungkin dari sekitar sini lah ya untuk dibikin jalur jogging ya. Ya nggak sih? Tapi dengar-dengar berita kayak gitu teman. Nah, dari Taman Literasi atau katanya mau diganti Taman Bendera Pusaka. Taman Bendera Pusaka itu Taman Mata Tiahau, Taman Ayodhya dan juga Langsat. Ini saya lanjutkan aja teman. Sebenarnya panjang banget ini durasi videonya. Tempatnya bagus tapi kosong. Nah ini gimana pula ini tempat parkir ditutup. Oh memang ada petugasnya ya. Jadi memang gitu sistemnya. Saya baru berpikir. Oke ini rumah kayak nggak ada orangnya. Tapi kita nggak bisa langsung berasumsi ya. Tapi ini kelihatan sudah rusak gitu. Tapi kalau jendela saya lihat buka. Tapi saya perhatikan ini kayaknya kurang terawat ya. Nah ini Pak, ini jalan Mahakam teman. Kalau ini jalan Bulungan. Ah ini banyak orang yang jualan ya. Tempat parkir di situ. Oke, kita nggak lewat sana. Yang pasti ini adalah jalan Bulungan. Kalau malam ini ada banyak juga orang jualan sekitaran pinggiran trotoar. Sama ini pun ya banyak ya. Ini saya mau lewat. Ya ini bagus ya. Ya ada petunjuk. Jadi kita akan menuju ke arah Terminal Blok M atau Taman Sinar THU ya. Oke. Kita jalan Mahakam. Ini Plaza Blok M ya. Miliknya Pak Kwon. Kalau orang bule pasti diarahkan ke sini teman. Untuk beli-beli. Sama jalan Bulungan sana itu ya. Nah, ini kita perhatikan banyak sekali juga untuk kendaraan yang parkir. Saya rasa ini bisa jadi orang yang kerja di sekitaran mall ataupun mereka pengunjung mall. Nggak tahu lah ya. Kalau saya lihat yang makan sini mah nggak seberapa banyak ya dengan jumlah motor yang parkir di luar. Ini parkir resmi ya. Ini ada tandanya. Parkir resmi dan juga bajunya dari Disub. Jadi mereka ini nggak menyamar tapi memang asli. Ada papan parkir resmi diatur pemerintah. Jadi kalau kalian parkir di tempat yang resmi itu bisa masuk ke pendapatan daerah ya. Kalau kalian parkir liar itu ya kalian menguntungkan ya preman-preman atau ormas ya bisa dibilang. Ya, kita perhatikan dulu lahan parkir miliknya PP. Sebenarnya itu liar ya, nggak dikelola oleh pemerintah.
waktu kemarin-kemarin tuh lagi viral teman. Orang yang menyelenggarakan perpustakaan gratis dia ditertibkan oleh Satpol PP. Tapi untuk yang parkir liar dia nggak ditertibkan. Memang itu kerjanya dari Disub. Tapi ya mereka bisa berkoordinasi ya teman-teman, antara Satpol PP dengan Disub. Ini parkir resmi. Untuk ini Kejaksaan Agung ya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Jampitsus, Jaksa Muda Pidana Khusus. Oh, sini ada zebra cross. Oke, sangat padat sekali ya, ada klakson-klakson. Ini saya akan nyebrangnya sana aja ya. Ini ada yang belok, perhatikan teman-teman. Tetap hati-hati ya, karena takutnya ada begal. Kita nggak menggunakan gimbal. Kita nyebrang di tempat yang resmi. Ini enak banget ya. Orang yang pertama kali atau newbie ya bisa lah nyebrang ya. Nah, kita lihat teman apakah mereka berhenti. Oh, bagus. Mana paling gampang aja ya nyebrang sini ya. Gampang-gampang aja. Ya, sana itu ada tempat tongkrongan. Oke. Nama tempatnya adalah Blok M Space. Ya, sana beberapa ada kendaraan yang langsung berhenti di bus stopnya ya. Kalau malam ini semakin ramai tempatnya sampai belakang-belakang ya. Jadi itu adalah sisa atau tempatnya dari Peruri. Ya, bisa jadi Peruri itu dia menyewakannya kepada orang-orang pengusaha. Ya, asal kalian tahu ya, sini pada saat sore hari ini dia panas teman, terik sekali. Ini udah sore ya, jam 2. Ya, kalau kalian tahu waktu teman. Ya, kalau siang hari sini nggak ada yang parkir. Nih, nggak ada yang parkir. Oh, tumben ya, kalau malam ini pasti ada yang parkir. Dan saya perhatikan teman, sini nih nggak ada spanduknya miliknya PP ya, atau Pemuda Pancasila. Atau apakah mereka sudah menertibkan ya untuk dari aparat sendiri ya, aparat Disub khususnya. Ini hari Sabtu dipastikan ya banyak lah ya anak-anak muda seperti yang kita perhatikan. Sini tempatnya sangat terintegrasi sekali. Sana ada terminal, sana ada MRT, dan ini ada bus stop. Sana pun ada bus stop. Sana ada halte CSW di atas, CSW 2 di sebelah kiri, Kejaksaan Agung di bagian sinian, ASEAN di sana. Ya, pokoknya sangat lengkap sekali. Itulah makanya tempat ini semakin ramai ya. Karena dari berbagai sudut-sudut kota, semua kendaraan bergabung sini. Namun sayangnya teman, ini dia hilang ya untuk petunjuknya. Entah kenapa, dan ini tidak terawat. Inilah Jakarta. Kalau misalnya nggak ada pelaporan, ini nggak bakalan bisa diperbaikin ya. Lama banget teman-teman. Ya, harus menunggu anggaran di tahun berikutnya. Kayak saya melaporkan di Jaki tentang kerusakan jembatan yang di Kali Besar Barat. Ternyata itu waktu perbaikannya di tahun 2026. Ya, jadi mari kita rawat fasilitas di kota kita ya teman-teman. Jangan kita sia-siakan teman. Jadi makanya kenapa untuk langkah atau kinerja dari pemerintah lamban, karena memang anggarannya dia dianggarkan di tahun berikutnya ya. Karena di tahun yang berikutnya mereka tidak menganggarkan terkait kerusakan tersebut, atau mungkin ya tinggal sedikit lagi anggarannya ya. Nah, ini ke HI. Sebaliknya dia ke arah Lebak Bulus. Ya, Lebak Bulus sebentar lagi akan ada MRT ya, lagi dari masa kajian, masih kajian. Untuk pihak Summarecon sendiri dia sudah bekerja sama dengan pihak PT Transjakarta atau Pemda tersebut ya. Ini Jak Habitat, saya akan coba perhatikan apa mereka ada petugas di sini. Oh, nggak ada ya, nggak ada teman. Jadi ini tempat ini bisa tempat konsultasi bagi kalian yang pengen tempat hunian
yang sangat terintegrasi atau TOD. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu mereka kan bersembunyi kan, pojok-pojokan. Oh, tempat ini udah dibuka. Waktu itu dia dibatasin ya, pakai tali, tandanya nggak boleh masuk ke atas. Nah ini sekarang ada orang, saya perhatikan teman. Oke. Ini saya harap videonya tidak getar-getar ya, karena saya tidak menggunakan mode stabil. Tapi ini sepertinya stabil ya. Ya stabil. Ya. Oke, untuk airnya sini dia kelihatan warna putih gitu ya. Atau mungkin karena apanya sendiri teman, semennya. Oke lah, sampai sini saja video saya teman tentang membahas tentang Taman ASEAN dan juga Taman Bendera Pusaka. Ya, inilah yang dibilang Taman Bendera Pusaka. Tapi saya rasa bagus lah ya kalau dibikin jalur untuk jogging ya. Dari sini ke arah Taman Ayodhya dan Taman Langsat. Ya, semoga aja bisa terpenuhi ya, atau terrealisasikan. Ya, kalian juga sudah mendengar tadi saya mau wawancarain bukan petugas ya, penjualan di sekitaran Jalan Barito. Mereka nggak setuju dan mereka membilang pemerintah itu otoriter, nggak adil. Ya menurut saya itu hanya mereka yang jualan hewan aja ya. Karena saya dengar-dengar juga mereka ya disediakan di Perum atau di Pasar Jaya tempatnya kurang layak ya untuk mereka jualan hewan. Oke, kurang memadai maksud saya, atau kurang tepat bagi mereka yang jualan. Ya gimana pun itu, semoga pemerintah bisa membantu mereka ya untuk memenuhi kebutuhannya mereka sehari-hari. Ya sampai jumpa teman-teman. Bagi kalian tertarik dengan video saya, silakan kalian support. Bagi kalian tidak tertarik, ya saya pun masa bodoh namanya. Sampai jumpa.